ini um, saya akan kutip apa yang Dr. Stephen sudah kongsikan. Ya, sebenarnya kalau saya khotbah, jadi pagi saya khotbah bahasa Inggris, malam itu saya akan khotbah yang sama untuk memberkati kita. Jadi kita mempunyai ataupun menerima firman Tuhan yang sama atau message yang sama. Tapi hari ini karena ada tamu, jadi tamu khotbah hari ini, dan topik yang dia bawa adalah mengubah destiny kehidupan Anda atau mengubah destiny ataupun matlamat kehidupan kita terutamanya di tahun 2023 ini ya, 2023. Kita mau melihat kebenaran firman Tuhan ataupun prinsip firman Tuhan, ya, the principles in the word of God, bagaimana supaya kita boleh memanfaatkan segala sesuatu dalam hidup kita di dalam tahun 2023 ini. Sebenarnya saya sudah mulakan, saudara-saudara. Saya mula merenungkan, saya mula berpikir, dan ya, kalau ada peluang atau opportunity yang tiba dalam hidup saya mau mengambilnya karena saya mau cabar diri saya untuk saya maju di dalam Tuhan. Haleluya. Pelajar, contohnya dalam pertumbuhan rohani saya. Tahun ini saya meletakkan diri saya untuk belajar. Jadi saya sambung kursus saya untuk mengambil kursus doctorate di dalam ministry. Ya, tapi saya tidak tahu dua pula yang datang. Tapi saya mau terima cabaran ini karena saya mau meletakkan diri saya di suatu landasan di mana saya dibimbing dan belajar supaya di dalam tahun ini atau mungkin 2 tahun, 3 tahun di dalam kursus ini saya akan lagi bertumbuh dan maju di dalam Tuhan, terutamanya di dalam kerohanian dan juga di dalam pelayanan. Nah, saya sudah mulakan, saudara-saudara. Dan saya mau kita juga, saudara-saudara, di dalam tahun ini kita akan memanfaatkan, kita akan mengambil segala kesempatan, all the opportunities yang datang dalam kehidupan kita supaya kita boleh memajukan diri kita dan progres ya di dalam kehidupan pribadi, fisikal, ya. Dan saya juga tahun ini kalau berbicara tentang kehidupan fisikal, kesehatan fisikal, tahun ini saya buat komitmen untuk exercise, ya. Ada saya punya Sifu di sini, ya. Sifu atau kawan exercise. Jadi ya setiap minggu sekurang-kurangnya 3 kali kita buat exercise lah, berjalanlah. Jadi ini komitmen saya di dalam tahun ini, ya. Jadi kita mau di dalam rohani pun kita akan maju, di dalam kesehatan pun tubuh jasmani kita juga akan maju. Jadi kita akan perhatikan di dalam rohani, dalam jasmani, dan juga di dalam family, ya, keluarga, ya, kehidupan pribadi kita. Kita mau lakukan sesuatu supaya hidup kita akan berubah, dan tahun ini benar-benar kita akan maju, benar-benar kita akan berubah, benar-benar kita akan progres di dalam Tuhan. Katakan amin. Kita tidak mau membuang waktu. We don't waste time. We don't waste time. Dan saya mau kita padat, ya, fill up, ya, di dalam tahun ini. Kita mau fill up ataupun padat di dalam bekerja dan melayani Tuhan. Haleluya. Haleluya. Jadi saya mau kongsikan, memang saya tidak boleh habiskan semua apa yang Dr. Stephen kongsikan, tapi saya mau kutip, ya, dan mengambil satu contoh dalam firman Tuhan, bagaimana seseorang ini mengubah kehidupan dia, ya. Jadi kita mau lihat dulu di dalam Markus pasal 11, Markus 11. Tajuk kita hari ini adalah mengubah destinasi kehidupan kita. Markus 11 ayat 23 dan 24, ya. Alright. Markus 23 dan 24. Saya akan bacakan ayat 23. Kata Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan," korek ya. Baca itu 20.
Kita dari ayat ayat 22. Ayat 22. Jawab Yesus, Yesus menjawab mereka, percayalah kepada Allah. Dalam bahasa Inggris ayat 22 itu Yesus berkata, have faith in God. Have faith in God. Kalau di dalam bahasa Indonesia katanya percayalah kepada Allah. Have faith in God. Tapi dalam bahasa Ibrani, Yesus sebenarnya berkata, dalam bahasa Yunani, Yesus sebenarnya berkata, milikilah iman percaya Allah, or have the faith of God. Not only have faith in God, bukan saya percaya kepada Allah, tapi milikilah iman yang datang dari Allah. Bukan iman kita, tapi iman yang datang dari Allah untuk percaya Tuhan. Ya, ayat 23, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Karena itu, aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Nah, saudara-saudara, di dalam kehidupan kita ini memang hidup ini tidak menentu. Dan sebenarnya saudara-saudara, bukan saya nabi lah ya untuk prophesy atau menubuatkan, tapi saya sangat yakin dan percaya, dan saya percaya Anda juga setuju dengan saya bahwa contohnya di dalam tahun ini bukan semuanya berjalan dengan baik. Akan ada problema, akan ada musibah, akan ada krisis, akan ada ujian, pencobaan datang dalam kehidupan kita, saudara-saudara. Seperti apa yang saya khotbahkan minggu lalu, bahwa kita mau percaya Tuhan, ya, kita mau mengimani, percaya Tuhan bahwa tahun ini akan menjadi tahun yang baik bagi Anda dan saya, saudara-saudara. Amin. Dan saya jelaskan minggu lalu, kenapa saya mau katakan itu, kenapa saya percaya itu, karena kalau kita berjalan bersama dengan Tuhan, kalau Anda memiliki Yesus dalam hidup Anda, setiap tahun itu akan menjadi baik bagi saudara dan bagi saya. Katakan amin. Walaupun ada masalah, walaupun ada musibah, krisis, apapun kesusahan dan juga kesulitan yang datang, tapi tahun itu adalah tahun yang baik bagi Anda dan saya, saudara-saudara. Perkara kesulitan apapun itu memang kita tidak boleh katakan tidak akan terjadi, karena kita berkata, oh saya ada iman yang besar, ya saya ada iman percaya Tuhan bahwa tidak ada apa-apa yang akan terjadi dalam hidup saya. Tidak benar, saudara-saudara. Tapi Tuhan menjanjikan kemenangan. Tuhan menjanjikan perlindungan. Tuhan menjanjikan berkat. Ya, yang penting kita berjalan bersama dengan Tuhan. Di dalam Markus tadi kita baca dari ayat 22 hingga 24, Tuhan Yesus mengajarkan kita beberapa prinsip ya atau principles yang kita boleh hidupi dalam kehidupan kita untuk mengubahkan situasi, mengubahkan destinasi, mengubahkan ya hidup kita di dalam tahun ini, tahun depan, dan tahun yang seterusnya, saudara-saudara. Di dalam Markus 11 ayat 22 hingga 24 tadi ada 4 perkara yang kita boleh lihat. Ya, yang pertama kita harus ada keinginan. Ya, apapun yang kita inginkan. Ya, beranjak, ya, kata Yesus di ayat 23, katanya asal, ya saya lompat ya, asal tidak bimbang hatinya tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu terjadi, maka hal itu akan terjadi. Ayat 24, karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta, apa saja yang kamu minta dan doakan. Kita harus ada, ya minta itu maksudnya kita ada keinginan, kita ada kerinduan akan sesuatu atau desire.
dan doakan katanya. Minta dan doakan. Yang ketiga, percayalah bahwa kamu telah menerimanya ataupun percaya. So faith maksudnya iman, percaya. Yang keempat, bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Maksudnya kita ada percaya atau pengharapan ataupun expectation, ya, kita ada ekspektasi. Jadi 4 perkara ini sebenarnya boleh menjadi panduan kehidupan kita di dalam tahun ini supaya kita akan mengubah kehidupan kita, saudara-saudara. Kadang-kadang sedih ya, kita lihat di dalam kehidupan orang-orang Kristen, anak-anak Tuhan, hidup dia sama saja. Ya, sama saja. Ada yang mundur setiap tahun. Hidup dia tidak maju. Tapi kebanyakan orang atau anak-anak Tuhan hidupnya tetap sama saja. Tidak ada kemajuan. Tidak ada kemajuan, tidak ada progres. Sedih sekali. Nah, kenapa saudara-saudara? Karena 4 perkara ini tidak terjadi dalam hidup dia atau dia tidak mempraktikkan 4 perkara ini atau these 4 principles yang disebutkan di dalam Markus 11 ayat 22 hingga 24. Ya, kita perlu ini. Ya, kalau saya lihat kadang-kadang orang tetap sama dari dulu, hanya umur yang meningkat. Ya, hanya muka menjadi kedut, hanya rambut yang menjadi putih. Yang lain rambut bukan jadi putih, tapi rambut jadi botak. Ada perubahan. Tapi hidup tetap sama. Saudara-saudara, kita harus progres. Dan perubahan itu ataupun mengubah hidup kita, mengubah destinasi kehidupan kita itu bukan saja kita tunggu sehingga durian itu jatuh. Kita bukan di dalam istilah itu, saudara-saudara. Banyak orang Kristen dia berdoa, dia tunggu. Tunggu berkat Tuhan jatuh dari langit. Kadang-kadang saya baca di dalam Facebook, baca dalam WhatsApp, ada orang posting seperti ini. Katanya, percayalah, esok ada sesuatu yang besar terjadi. Percayalah, ya, tidak lama lagi Tuhan akan membawa berkat keuangan yang sangat besar. Percaya. Nah, banyak posting seperti ini, saudara-saudara, seolah-olah itu perkataan-perkataan yang mendorong, tapi sebenarnya itu perkara-perkara yang menipu kita atau membohongi kita. Tidak benar, saudara-saudara. Berkat Tuhan tidak akan turun begitu saja. Walaupun saya percaya Tuhan boleh memberkati kita, ya, waktu-waktu kita tidak mengharapkan, Tuhan membawa berkat dalam hidup kita. Apa yang kita tidak harapkan, apa yang kita tidak nantikan, kadang-kadang Tuhan lakukan. Tapi saudara-saudara, kenyataannya hidup itu tidak berubah karena kita berdoa dan hanya tunggu saja. Tidak, saudara-saudara. Kita harus mengejar berkat Tuhan. Kita harus kerjakan. Kita harus usaha. Haleluya. Amin. Kita harus ada tindakan. Kita harus ada action di dalam kehidupan kita. Kita tidak akan maju sehingga kita tidak melakukan sesuatu. Doa sahaja tidak cukup, saudara-saudara. Haleluya. Ada orang suaminya lari-lari dengan perempuan lain. Dia tidak ambil tindakan. Cuma dia kata, saya doa saja. Saya doa saja. Doa tidak cukup, saudara-saudara. Kadang-kadang doa itu kita sertakan dengan baruti yang besar. Ya. Lakukan sesuatu. Konfrontasi. Kita harus konfront. Hadapi situasi. Berbincang. Bercakap. Counseling. Duduk sama-sama. Disiplin harus ada, saudara-saudara. Lalu perubahan akan terjadi. Katakan amin. Tidak cukup hanya doa saja. Doa saja. Dan tunggu. Tidak akan terjadi, saudara-saudara. Haleluya. Nah, saya akan ambil contoh di dalam 2 Raja-Raja dari ayat 1.
2 Raja-Raja 4 ayat 1 hingga 7. Kita baca. 2 Raja-Raja 4 ayat 1 hingga 7. Kita baca. Salah seorang dari istri-istri para nabi mengadukan halnya kepada Elisa. Sambil berseru, dia berseru. Maksudnya dia mengalami masalah yang besar dalam kehidupan dia sehingga dia berseru. Ini bukan hanya berseru, dia bilang, "Hei Elisa, saya ada masalah." Bukan begitu ya. Dia datang dengan Elisa dengan berseru dengan ya sesuatu seperti dalam keadaan yang sangat parah. "Elisa, bantu saya, tolong saya Elisa." Jadi dia berseru kepada Elisa. Katanya, "Hambamu, suamiku sudah mati. Dan engkau ini tahu bahwa hambamu ini itu takut akan Tuhan," suaminya. "Tetapi sekarang penagih hutang sudah datang." Along-along sudah datang. Penagih hutang sudah datang. Untuk mengambil kedua orang anakku menjadi budaknya, menjadi hamba. Jawab Elisa kepadanya, "Apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Beritahukanlah kepadaku apa-apa yang kau punya di rumah." Berkatalah perempuan itu, "Hambamu ini tidak punya suatu apapun di rumah, kecuali sebuah buli-buli berisi minyak." Ya, hanya ada buli-buli berisi minyak. Ya, mungkin botol kecil atau pot yang kecil ada minyak. Lalu berkatalah Elisa, "Pergilah, mintalah bejana-bejana dari luar, daripada segala tetanggamu," maksudnya pinjamlah dari tetanggamu, "bejana-bejana kosong. Tetapi jangan terlalu sedikit." Ya, jangan terlalu sedikit. Kadang-kadang kita stretch iman kita. Ya, kita tarik iman sedikit. Jangan kalau minta sama Tuhan, jangan minta yang sedikit ya. Jangan berdoa, "Tuhan, kalau Tuhan bagi, bagilah Tuhan. Kalau tidak pun, tidak apalah Tuhan." Kita jangan berdoa seperti itu. Kita harus percaya kepada Tuhan. Ya, jangan sedikit. Ya, di mana sudah? Ayat 4, "Kemudian masuklah, tutuplah pintu. Sesudah engkau dan anak-anakmu masuk, lalu tuanglah minyak itu ke dalam segala bejana. Mana yang penuh, angkatlah." Pergilah perempuan itu daripadanya, ditutupnyalah pintu sesudah ia dan anak-anaknya masuk, dan anak-anaknya mendekati bejana-bejana kepadanya, sedang ia terus menuang. Ketika bejana-bejana itu sudah penuh, berkatalah perempuan itu kepada anaknya, "Dekatkanlah kepadaku sebuah bejana lagi." Tetapi jawabnya kepada ibunya, "Tidak ada lagi bejana." Lalu berhentilah minyak itu mengalir. Kemudian pergilah perempuan itu, memberitahukannya kepada abdi Allah, dan orang ini berkata, "Pergilah, juallah minyak itu, bayarlah hutangmu, dan hiduplah dari lebihnya engkau serta anak-anakmu." Nah, ini salah satu contoh di dalam Alkitab di mana Markus 11 22 hingga 24 ya empat perkara itu atau the principles ini terjadi kepada perempuan ini, suatu contoh di dalam firman Tuhan, di dalam firman Tuhan. Nah, perempuan ini atau janda ini suaminya sudah meninggal. Suaminya adalah seorang nabi, ya, seorang nabi. Dan apa yang terjadi setelah suaminya meninggalkan banyak hutang. Sehingga perempuan ini harus menanggungnya, dan apa yang terjadi, dia tidak boleh membayarnya. Penagih hutang datang lalu mau mengambil kedua anaknya menjadi hamba atau menjadi budak. Ya. Tapi kita lihat contohnya di sini bahwa perempuan ini yang pertama dalam Markus 11 tadi, dia ada masalah, dia ada kerinduan, dia ada keinginan. Itulah dia berdoa. Dia ada keinginan. Apa keinginan dia? Keinginan dia adalah untuk melangsaikan hutang dia, menyelesaikan hutang dia. Itu keinginan dia. Dan keinginan dia itu memimpin dia kepada perkara yang kedua, yaitu berdoa.
Dan dia karena dia ada masalah, dia ada keinginan, kerinduan untuk menyelesaikan masalah dia datang kepada hambanya Tuhan yaitu Elisa. Ya, datang kepada Tuhan. Nah, memang kalau dalam perjanjian lama itu orang ada masalah, mereka akan pergi kepada para nabi, ya, yang menjadi pengantara di antara mereka dengan Tuhan. Tapi dalam perjanjian baru, kita ini sebenarnya saudara-saudara tidak perlu datang kepada para nabi. Walaupun kita datang kepada gembala pemimpin gereja untuk counseling, untuk doa dan sebagainya. Tapi sebenarnya kita sendiri pun ada hak dan ada kuasa untuk datang kepada Tuhan dan berdoa kepada Tuhan. Orang Kristen yang dewasa, orang Kristen yang matang bertumbuh adalah orang Kristen yang tahu bagaimana datang kepada Tuhan sendirinya dan juga berdoa kepada Tuhan. Amin. Ya, tidak salah datang kepada gembala dan sebagainya. Tapi hari ini apa yang terjadi? Banyak juga yang bangkit, ya, yang memberitahu orang bahwa mereka diangkat menjadi nabi, menjadi apostle, ya. Jadi mereka orang harus datang kepada mereka untuk counseling, untuk firman Tuhan, ya. Datang kepadaku dan doakan, oh Tuhan kata, Tuhan berbicara kepadamu, inilah masalahmu, inilah yang kamu lakukan. Ya. Nah, saudara-saudara, saya bukan orang seperti itu. Kita mendorong, kita mengajar supaya orang Kristen menjadi dewasa supaya mereka akan datang kepada Tuhan. Tapi di sini perempuan ini datang kepada Elisa karena dia ada keinginan. Keinginan dia itu adalah untuk melangsaikan hutang dia, menyelamatkan 2 orang anak dia itu daripada penagih-penagih hutang untuk menjadi budak-budak mereka ataupun menjadi hamba mereka. Ya, jadi keinginan dia ini memimpin dia kepada perkara yang kedua yaitu doa. Dia berdoa, dia meminta ya Nabi Elisa itu untuk membantu dia, menolong dia. Dan Elisa memberitahu dia, apa yang kau ada di dalam rumahmu? Katanya, saya tidak punya apa-apa, hanya ada buli-buli yang berisi minyak. Itu hal kecil, sedikit saja yang dia ada. Saudara-saudara, dalam kehidupan kita, walaupun perkara yang sedikit yang kita ada, sebenarnya Tuhan boleh memakai itu untuk membawa perubahan yang besar dalam kehidupan kita. Mungkin kita berkata, oh saya tidak ada iman yang besar. Saya tidak ada iman percaya kepada Tuhan yang besar. Oh saya ini orang yang hanya sedikit berdoa, hanya sedikit saja. Saudara-saudara, yang sedikit itu Tuhan boleh pakai untuk membawa perubahan yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Katakan amin. Dan itu memimpin kepada perkara yang keempat yaitu iman, percaya. Dia percaya. Jadi bagaimana kita tahu dia percaya? Karena waktu Elisa mengatakan, pergilah, pinjamlah daripada tetanggamu ya bejana-bejana kosong. Dia ikut, dia pergi, dia beritahu anak-anak dia pergi ke tetangganya untuk bawa bejana-bejana yang kosong. Dan kata Elisa, jangan sedikit. Jadi mereka bawa bejana-bejana kosong dan dia tuang minyak itu. Ya, ke bejana-bejana sehingga bejana penuh dan ganti lagi, penuh dan ganti lagi sehingga tidak ada bejana lagi. Habis bejana-bejana tetangga-tetangganya itu, ya, dipenuhi dengan minyak. Dia ada iman karena dia taat, dia melakukan apa hamba Tuhan perintahkan kepada dia. Luar biasa saudara-saudara. Ya. Jadi itu memimpin kepada perkara yang keempat. Ekspektasinya, harapan dia. Dia percaya, dia pinjam bejana-bejana ini, percaya apa yang Nabi katakan, hamba Tuhan katakan, dan percaya bahwa minyak itu tidak akan habis. Jadi dia tuang minyak sampai penuh semuanya, sehingga tidak ada lagi bejana yang kosong. Luar biasa, luar biasa. Dan apa yang terjadi saudara-saudara? Apa kata Elisa di sini? Firman Tuhan kata di sini. Setelah semuanya penuh, di ayat 7, kemudian pergilah perempuan itu memberitahukannya kepada abdi Allah, dan orang ini berkata, yaitu Elisa, pergilah, juallah minyak itu, bayarlah hutangmu, hiduplah dari lebihnya engkau serta anak-anakmu.
Maksudnya saudara-saudara, dia jual minyak itu, bayar hutangnya, dan dia hidup lagi dari selebihnya. Nah, kalau kita mau mengubah destinasi hidup kita, mengubah kehidupan kita dalam tahun ini, 4 perkara ini sangat penting untuk kita praktikkan. Kita harus ada keinginan untuk maju, berubah. Kita harus berdoa, minta kepada Tuhan. Kita harus percaya, memiliki iman. Dan kita harus mengharapkan, to expect that this thing will happen in our life. Perempuan ini, janda ini terjadi dalam kehidupan dia. Dan apa yang terjadi berkat Tuhan itu luar biasa. Bukan saja menyelesaikan masalah dia, tapi berkat itu berlimpah dan memampukan dia untuk hidup selebihnya. Dia hidup berubah karena berkat Tuhan dalam kehidupan dia. Nah, saudara-saudara, hidup kita boleh terjadi seperti perempuan ini. Mungkin kita ada masalah dalam hidup kita. Mungkin kita terikat di dalam situasi kehidupan kita. Mungkin sudah bertahun-tahun hidup kita tetap sama. Berjalan keliling dan keliling dan keliling dan keliling. Sudah bertahun-tahun kita hanya putar dan putar di dalam keadaan yang sama, dalam hidup yang sama. Tidak ada berubah, saudara-saudara. Karena kita tidak membuat suatu tindakan atau mengambil suatu tindakan supaya kita akan berubah dan maju. Doa saja tidak cukup, saudara-saudara. Katakan amin. Doa saja tidak cukup. Kita harus membuat atau mengambil suatu tindakan dalam kehidupan kita. Memastikan bahwa perubahan itu akan terjadi. Saudara-saudara, kita menyembah, kita percaya, kita melayani Allah yang luar biasa dalam kehidupan kita. Allah yang mampu mengubahkan segala sesuatu. Tapi Allah tanpa kerjasama kita atau cooperation from us, tidak akan terjadi apa-apa. Tahun ini saudara-saudara, saya benar-benar mendorong kita. Bukan kita saja saudara, diri saya sendiri. Pada tahun ini kita sungguh-sungguh buat suatu keputusan, suatu komitmen bahwa tahun ini tidak akan menjadi tahun yang sama saja yang tahun-tahun sudah lalu. Tahun ini sesuatu harus terjadi tahun ini. Tahun ini harus berubah. Hidup saya harus berubah. Keluarga saya harus berubah. Sikap saya harus berubah. Keuangan saya harus berubah. Bisnis saya harus berubah. Pelayanan saya harus berubah, saudara-saudara. Haleluya. Jangan kita buang banyak waktu. Kita buat sesuatu supaya di hujung tahun ini kita akan lihat kembali. Kita akan bersuka cita, bersyukur kepada Tuhan. Karena Tuhan bekerja sama dengan kita mengubahkan kehidupan kita. Saudara-saudara, haleluya. Dan biar firman Tuhan memberkati kita. Dan marilah kita sama-sama berjalan bersama dengan Tuhan pada tahun ini. Sehingga kita mengalami suatu perubahan yang luar biasa. Amin dan amin. Mari kita berdoa. Haleluya, terima kasih Bapa. Tuhan, kami sangat memerlukan kekuatan-Mu. Kami memerlukan kasih karunia-Mu, penyertaan-Mu, Bapa. Tahun ini benar-benar Tuhan, kami mau tahun ini menjadi suatu tahun yang banyak perubahan yang kami akan lihat. Dalam hidup kami secara pribadi, rumah tangga, bisnis, pekerjaan, pelayanan. Tuhan, kami mau sesuatu berubah. Pimpin kami Bapa dengan Roh Kudus-Mu Tuhan. Lengkapi kami. Bangkitkan kami. Pakai kami Tuhan. Haleluya. Haleluya. Berkati anak-anak-Mu. Terima kasih firman-Mu malam ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati. Kita akan jumpa lagi minggu depan. Shalom dan shalom.